kita di alam kemajuan reformasi. Bergandeng tangan orang bawah di semangat Kalimantan Timur. Anugerah alam melimpah ruah, budaya serta tradisi nan adil. Undang-undang dasar Pancasila landasan hidup kita. Berbangsa, bangsa dan budaya, rukun damai sentosa, membangun Kalimantan Timur kita, luhur rayu. Bangkitan niat bakti langkah nyata di lingkungan indah sekitar kita. Hijaulah perdamaian dari doa kita semua. Kalimantan sejahtera. TVRI FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para pemirsa sehat TVRI di rumah. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Seperti biasa di program Ruang Kesehatan, kita akan membahas sejumlah topik kesehatan tertentu yang akan dikemas secara ringan dan menarik, yang tentunya akan dipahami oleh para pemirsa sehat TVRI di rumah. Untuk episode kita kali ini, kita akan membahas terkait kenali infeksi saluran kencing. Mungkin untuk pengalaman pribadi Cila, banyak pasien-pasien yang datang ke praktek pribadi itu sudah dengan self-diagnose bahwa dia menderita infeksi saluran kencing dan hanya meminta antibiotik. Mungkin juga para teman sejawat sendiri di rumah juga sering mendapatkan pasien-pasien seperti ini. Oleh karena itu, kali ini kita akan membahas terkait tema kenali infeksi saluran kencing dan kita akan membahas lebih dalam. Tentunya Cila tidak sendirian, Cila sudah mengundang narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Poppy Desra Syafitri Nasution. Kita sambut Dr. Poppy. Halo. Halo, Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Dr. Poppy? Baik, Alhamdulillah. Oke dok, apa kesibukan terakhir Dr. Poppy? Saat ini saya bekerja praktek di beberapa rumah sakit, operasi di beberapa rumah sakit, dan masih punya bayi, jadi masih ngurus bayi saat ini. Oke, siap dok. ASI. Ibu rumah tangga dok ya, Iya, mengasihi benar. dok ya. Betul. Oke, siap. Oke, siap Dr. Poppy. Kita langsung the point dok. Baik. Pertanyaannya dok, secara awam, sebelum kita mengenal lebih lanjut terkait infeksi saluran kencing sendiri, sebenarnya dok, bagaimana sih dok proses pembentukan dan pembuangan kencing secara normal dok? Oke. Bagaimana proses pembentukan urin? Pertanyaannya bagus sekali. Pembentukan urin itu terjadi dalam 3 tahap, dok. Pertama itu filtrasi atau penyerapan. Jadi sekitar 180 liter darah atau sekitar 20% dari darah dalam tubuh kita itu akan diserap. Disaring, akan disaring oleh ginjal, kemudian nanti dia akan menjadi urin. Menjadi urin itu tadi kan 180 liter, yang menjadi urin itu sekitar 1 sampai 2 liter. Proses itu terjadi di mana? Di ginjal, di glomerulus namanya, yang banyak saraf-sarafnya di situ. Kemudian udah gitu nanti
dia akan menghasilkan urin. Urin itu menjadi urin primer. Nah, hasil dari filtrasi itu, penyaringan itu disebut urin primer. Kemudian setelah urin primer itu terbentuk, kemudian diserap kembali atau direabsorpsi atau diserap kembali. Diserap kembali itu terjadinya di tubulus proksimal. Bagaimana tujuannya apa? Untuk menyaring zat-zat protein yang baik untuk tubuh, untuk disaring kembali, untuk menghasilkan limbah ibaratnya, hasil sisa metabolisme. Setelah direabsorpsi, kemudian dia akan diaugmentasi kalau bahasa kedokterannya, atau dialirkan, disalurkan. Kemudian disitulah proses terjadinya pembuangan urin. Bagaimana setelah dia pertama disaring, diserap kembali menjadi urin sekunder nanti akan disekresi, akan dikeluarkan oleh tubuh dari ginjal ke ureter, kemudian dia akan tertampung di kandung kemih. Seperti itu, Dok. Oke, siap Dok. Berarti apa yang kita minum itu nggak sepenuhnya keluar dari kencing, Dok, ya? Tidak. Karena proses itu adalah, seperti saya bilang tadi, urin itu adalah darah, 180 liter darah, atau sekitar 20% darah dari seluruh tubuh kita itu akan diproduksi melalui 3 tahapan itu tadi. Disaring, diserap kembali, kemudian baru disekresi atau dikeluarkan. Nah, produksi urin itu produksinya tidak dari 180 liter itu, hanya yang menjadi urin itu sekitar 1-2 liter. Sisanya itu dipakai lagi untuk tubuh, bagaimana tubuh itu hebatnya ciptaan Tuhan itu, tubuh itu bisa menyaring dari segitu banyaknya agar yang dikeluarkan hanya 1-2 liter, sisanya yang masih dibutuhkan oleh tubuh dikembalikan kembali, seperti itu. Oke, saya juga takjub, Dok, dengarnya, berarti dari 180 liter tadi atau 1-2 liter yang menjadi urin. Seperti itu. Dia menjadi sisa metabolisme sehingga racun-racun itu bisa dikeluarkan melalui urin. Berarti bahkan saringannya pun 2 kali, Dok, ya, dari yang tadi primer. Iya, jadi ada urin primer, itu yang disaring pertama, urin primer diolah lagi menjadi urin sekunder, baru dikeluarkan. Seperti itu, Dok. Panjang, Dok, ya? Iya. Kemudian, Dok, tadi yang Cila garis bawahi terkait salurannya, Dok. Berarti dari ginjal itu nggak langsung ke bawah, Dok, ya? Jadi tubuh manusia itu untuk saluran kemih itu ada 2 ginjal, kanan dan kiri. Kemudian ureter kanan dan kiri, dia panjang sekali tapi lumayan pendek, lumayan kecil sekali diameternya. Kemudian kandung kemih di perut bagian bawah itu kandung kemih. Jadi diproduksi dulu di ginjal dengan melalui proses 3 tahap tadi, nanti turun ke ureter, tertampung di kandung kemih. Baru bagaimana proses berkemih itu, ketika dia sudah tertampung di kandung kemih, idealnya orang dewasa itu terisi 500 cc atau 600 cc, baru dia ngirim sinyal ke otak, aku mau kencing nih, gitu kan. Nah, baru dia kirim sinyal ke otak, kemudian otak akan meresponnya dengan memerintahkan ke kandung kemih itu untuk otot-ototnya itu berkontraksi. Uretranya, saluran kemih yang di dalam itu, yang di dalam kelamin itu, uretra itu, di dalam misalkan kalau di laki-laki di penis, nah si uretra itu akan relaksasi, akan rileks, sehingga terjadilah proses berkemih. Karena si kandung kemihnya berkontraksi, otot-otot kandung kemihnya berkontraksi, sehingga yang bawah rileks, uretranya rileks, sehingga terjadilah proses pengosongan urin, berkemihlah sih. Pada prinsipnya manusia seperti itu proses berkemihnya. Wow, bahkan sampai harus ada sinyal ke otak, Dok, ya, betul, yang mengirimkan. betul, luar biasa ini prosesnya, Dok, ya. Oke, Dokter, memang banyak terjadi keluhan pasien, Dok, ya. Selain kemarin kita sempat bahas terkait batu saluran kencing, ini juga nggak kalah banyak, Dok, di praktek, Dok, ya, infeksi saluran kencing. Benar nggak sih, Dok? Benar, ini banyak sekali kasusnya di masyarakat. Tetapi cenderung seperti dokter bilang tadi bahwa self diagnose. Jadi, Dok, saya nyeri kencing nih, saya nyeri kencing tanpa ada pemeriksaan lanjutan, tanpa terbukti bahwa memang benar infeksi saluran kemih, kemudian meminum antibiotik, di mana kita sama-sama tahu banyak kekebalan terhadap antibiotik karena penggunaan yang tidak tepat, penggunaan antibiotik yang tidak tepat, indikasi tidak tepat sasarannya, sehingga itu yang banyak terjadi di masyarakat. Makanya saya ingin sekali mengedukasi mengenai infeksi saluran kemih ini. Siap, Dokter. Memang banyak banget, Dok, bahkan tuh kalau konsul ke praktek tuh langsung minta antibiotik, Dok. Saya sampai bilang, what? Sakitnya apa, Pak? Sakitnya apa, Pak? Ya, apa-apa, Dok, minta antibiotik. Iya, karena mereka beranggapan bahwa antibiotik obatnya, kadang antibiotik obatnya, sehingga kita harus lebih sabar lagi menjelaskan bahwa
pemberian antibiotik tidak semudah itu. Siap dokter. Note bahwa pemberian antibiotik tidak semudah itu. Iya. Oke dok, untuk definisinya dok. Jadi tadi sudah dokter jelaskan pembentukan urin, saluran kencing apa aja. Definisi sendiri dok terkait infeksi saluran kencing. Secara awam itu adalah mikroorganisme. Jadi adanya bakteri pada urin, adanya bakteri pada yang menginfeksi mikroorganisme yang menginfeksi saluran kemih. Oke, nah, infeksi saluran kemih itu bisa menjadi bagian atas, bisa menjadi bagian bawah. Bisa bergejala, bisa tanpa gejala, bisa bergejala. Infeksi saluran kemih atas itu seperti yang organ yang terkena adalah ginjal, ureter. Itu infeksi saluran kemih atas. Kalau infeksi saluran kemih bawah itu adalah di kandung kemih di bawah dan di uretra. Nah, begitu saya ulangi lagi, Tuhan tuh segitunya memudahkan kita manusia untuk mempelajarinya. Kalau dia di infeksi saluran kemih itu di bagian atas, di ginjal, keluhannya apa? Bisa demam, nyeri pinggang, menggigil, bisa hipertensi. Tetapi kalau dia di saluran kemih bagian bawah, nyeri saat berkemih, kencingnya bisa bercampur darah, anyang-anyangan, seperti itu. Bisa demam juga bisa, seperti itu. Frekuensi berkemih menjadi lebih sering, tidak mampu menahan kemampuan berkemih, pengen cepat-cepat segera dikencingkan. Jadi sudah terbagi seperti itu kalau infeksi saluran kemih bagian atas maupun bagian bawah, seperti itu. Kayak ini dok ya, ISPA. Ya betul. Jadi bukan betul. hanya di pernapasan yang ada atas bawah, ternyata di saluran kencing juga ada Ya, bagian atas betul, bagian bawah betul, dok ya. betul. Oke siap dok. Kemudian dok, penyebabnya tuh bisa apa sih dok? Penyebabnya paling utama adalah karena adanya bakteri. Oke. Bakteri paling sering itu adalah Escherichia coli. Nah, atau kuman, karena kan dia dekat dengan anus. Oke, dok. Higienis yang tidak bersih. Misalkan arah cebok pada saat berkemih, Oke. itu harus diperhatikan benar. Misalkan arah ceboknya, terutama perempuan. Betul, dok. Perempuan itu lebih rentan terjadi infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena uretranya pendek, salurannya lebih pendek daripada laki-laki, sehingga dia mudah terpapar oleh infeksi. Dan kalau cebok, ketika arahnya terbalik dari belakang ke depan, kuman yang dari anus itu jalan ke depan, menyebabkan infeksi saluran kemih. Jadi ceboknya diperhatikan betul, terutama untuk perempuan. Arahkan dari depan ke belakang. Kemudian banyak faktor resiko yang bisa menyebabkan terjadinya ini. Pertama, perempuan, seperti saya sudah jelaskan, perempuan lebih banyak daripada laki-laki, tapi bukan berarti laki-laki tidak bisa. Kemudian ibu hamil, karena daya tahan tubuh ibu hamil itu cenderung turun sehingga mudah terjadi infeksi. Kemudian wanita yang sudah menopause, kenapa? Karena hormon estrogennya turun sehingga mudah dia terjadi infeksi, seperti itu. Atau pasien-pasien dengan diabetes mellitus dan yang memang terpapar higienisnya tidak bersih, yang cebok tadi, cara ceboknya tidak benar. Nah, itulah yang dapat menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih atau bergonta-ganti pasangan seksual. Oke, siap dok. Wah, ternyata banyak juga penyebabnya dok ya. Ini yang Cila garis bawahi dok. Tadi dokter bilang bahwa bakteri di anus dan di saluran kencing ini berbeda dok ya. Jadi gimana, dok? si E. coli itu paling banyak sebenarnya bakteri dari saluran cerna. Oke, siap dok. Jadi kenapa dia bisa terjadi? Jadi bakteri itu ascending itu menjalar ke depan ketika kita tidak higienis, itu tidak bersih, seperti itu. Jadi makanya anak saya sendiri pernah terkena ISK yang perempuan. Dibilang saya sudah cebok benar seperti itu. Akhirnya saya perhatikan lagi cara ceboknya. Karena infeksi ini kalau pada anak-anak dia bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Kalau pada anak-anak, pada orang tua, pada orang dewasa dia akan mengganggu. Misalkan dia bisa membentuk terjadinya batu, itu nanti kita bicarakan nanti. Tetapi kalau tidak ditangani tepat, dia bisa menyebabkan komplikasi. Oh, ternyata sejauh itu dok ya. Ya. Padahal dari gaya cebok doang dok ya. Ya, benar. Ini mungkin banyak pemirsa Sehat TVRI di rumah yang bertanya, emang lebih ganas bakteri di anus dok daripada di saluran kemih sendiri dok? Sama. Cuman harusnya yang anus itu tidak jalan ke depan toh, begitu. Yang harusnya dengan bagaimana cara kita mencegahnya dengan cebok yang benar, agar bakteri yang di anus itu tidak jalan ke depan, ke saluran
kemih bagian depan. Karena beda saluran dok Beda ya. saluran, Satu saluran seperti cerna, satu saluran kemih. Betul Walaupun sekali. tempatnya berdekatan. Iya. jadi itu mempengaruhi. Iya, Oke betul. oke siap dok. Kemudian tadi dokter sudah jelaskan terkait penyebab dari ISK. Termasuk nggak sih dok sering menahan kencing dok? Oh betul, ya saya lupa menjelaskan tadi. Jadi sering menahan berkemih, sering menahan kencing itu salah satu yang bisa menyebabkan infeksi saluran kemih. Kenapa? Karena dengan dia menahan kontraksi kandung kemih untuk mengeluarkan urin. Dengan keluar urin mikroorganismenya keluar, sehingga tidak ada mikroorganisme yang tertahan di situ untuk membentuk untuk menyebabkan terjadinya infeksi saluran kemih. Jadi dengan rutin berkemih sesuai ya idealnya 4-6 kali ya. Bangun tidur, bagaimana sih proses berkemih, berapa kali sih? Bangun tidur 4-6 kali, kemudian sebelum tidur. Kalau lebih dari itu lain lagi ceritanya. Ada namanya overactive bladder, tapi itu beda tema dengan saat ini. Jadi 4-6 kali berkemih, kemudian itulah proses berkemih itu Dalam tadi. sehari dok ya? Dalam 4 satu sampai 6 hari, kali? dalam 24 jam. Oke, berarti bangun Berarti tidur. kurang lebih 8 kali, 4-6 kali, Oke. bangun tidur 4-6 kali di antaranya, kemudian terakhir sebelum tidur, satu kali sebelum tidur. Berarti kurang lebih 8 kali dok ya? Ya betul, kurang lebih 8 kali. Oh, kalau kurang dok? Kalau kurang, jadi ada juga yang bertanya seperti ini, apakah termasuk salah satu gejala ISK jika kencingnya itu jarang tapi sekali kencing banyak dok? Tidak. nggak Jadi ada gejala infeksi saluran kemih itu dia menjadi frekuensi, sering berkemih, oke. nyeri saat berkemih, kencingnya bercampur dengan darah, atau tidak mampu menahan kencing. Aduh saya pengen kencing nih, aduh saya kebelet pipis, aduh saya kebelet pipis. Oke, Itu. siap-siap dokter. Jadi apakah gejala ISK tadi yang dokter bilang jika pada anak-anak sampai menyebabkan Gangguan tumbuh kembang, karena berat badan anak bisa tidak naik dengan infeksi saluran kemih, karena si tubuh dan dia silent. Dia kalau pada anak-anak, tapi itu mungkin porsinya dokter Iya, anak ya oke, nanti, siap, dok. karena saya pernah mengalaminya. Jadi ketika anak berat badannya tidak naik, kenapa? Ternyata waspadailah terhadap ISK itu tadi. Oh, Seperti padahal jauh dok ya, kalau dari logika orang awam mungkin Iya, itu loh beda iya, saluran. itu memang itu harus teredukasi, masyarakat harus teredukasi. seperti itu. Oke, siap dokter. Selain itu dok, tadi frekuensinya meningkat, BAK-nya, kemudian tadi kalau pada anak gangguan tumbuh kembang, ada lagi nggak dok gejala tertentu untuk ISK ini sendiri dok? Itu pada prinsipnya itu kecuali dia infeksi saluran kemihnya di ginjal, itu yang terjadi adalah demam, menggigil, bisa kalau sudah kadang disertai dengan batu, dengan infeksi, bisa jadi kencingnya bisa bercampur nanah, seperti itu. Kencingnya putih seperti susu dok, berarti ya kira-kira infeksinya sudah cukup serius kalau sudah seperti itu. Demam, menggigil, karena kalau dia di ginjal ibaratnya lebih sulit lagi, lebih complicated lagi kita menanganinya, seperti itu. Kita harus cari tahu sebabnya apa, bisa karena batu atau hal yang lain. Tadi digarisbawahi bahwa mikroorganisme dok, ini apakah mikroorganisme tersebut sampai ke ginjal atau ada infeksi lain dok dari Sampai saluran ke atas? ginjal, jadi di dalam tubuh itu ada. Jadi Dok. misalkan biasanya karena ada batu, batu itu adalah bisa menghasilkan mikroorganisme itu tadi, seperti itu. Jadi terkontaminasi sehingga terbentuk infeksi saluran kemih bagian atas, seperti itu kalau kita. Karena kan logikanya tadi seperti dokter jelaskan penyebab di awal kan kebanyakan salah cebok tuh dok. Kita kan logikanya bagian bawah nih, ternyata di bagian atas juga bisa sampai. Bisa. Bisa. Oke. Kemudian tadi Cila sempat dengar salah satunya efeknya adalah hipertensi dok. Iya. Oh, untuk yang bagian atas. Itu gimana dok ceritanya? Iya, jadi ketika si enzim-enzim dalam ginjal itu dia akan bekerja lebih berat ketika terjadi itu. Jadi infeksi saluran kemih, ginjalnya bekerja lebih berat hingga terjadi renin angiotensin, bahasanya seperti itu, siap, dok. sehingga bisa menyebabkan hipertensi. Tetapi itu lanjut sekali. Makanya ketika ada keluhan segera datang ke dokter, ke layanan kesehatan pertama boleh, ke dokter urologi boleh ketika ada keluhan itu. Tetapi ketika sudah ada keluhan demam, menggigil, pinggangnya sakit, segera meminta pertolongan. Kalau terjadi hipertensi itu
proses perjalanannya panjang. Seperti Oke, itu. siap-siap dok. Ini ada pertanyaan juga dok terkait warna buang air kecilnya. Tadi kalau dokter Popi jelaskan berwarna kemerahan. Iya, betul. Apakah hanya kemerahan dok? Apakah yang kayak pekat atau yang kayak... Kalau pekat itu tergantung volume air yang diminum. Jadi pekat itu mungkin lebih cenderung karena dehidrasi ya. Kalau infeksi saluran kemih sebenarnya tidak selalu kuning jernih biasa pun bisa, tetapi bisa juga bisa juga menyebabkan hematuria atau kencingnya bercampur dengan darah, jadi sedikit kemerahan, pink kemerahan seperti itu. Oke, siap dokter. Kalau pekat, minum yang banyak nanti dia akan menjadi terurai, jadi nggak terlalu pekat lagi si urin tersebut. Oke, siap dokter Popi. Ini sudah agak sedikit membuka cakrawala per ISK-an dok ya. Oke, tapi saya izin jeda iklan sebentar dulu dok ya. Baik, dok. Oke, para pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Bersama maju, UMKM jadi jaya. Produk lokal tak kenal lesu, makin kuat dunia raya. Ya 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 ya, kerja keras tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya. UMKM terus berkobar. Setiap tangan punya harapan, setiap karya penuh mimpi. Produk lokal penuh keindahan, raih pasar menembus tinggi. Kerja keras tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya. UMKM terus berkobar. Ketika Anda membeli produk dari kami, Anda telah membantu keluarga dan komunitas kami. Terima kasih atas dukungannya. Hehe, tinggal nunggu. Lah, kok aku mancing di sini ya? Nonton dulu Nah, recommended ini. Kenapa itu? Kenapa? Coba kami. Tonton apa? Drama, kartun. Sudah biasa. Nih, TVRI. Emang ada apa gitu? Di TVRI itu ada variety show, hiburan, berita. Yang perlu kalian ingat, nonton TVRI itu aman. Aman. Karena di TVRI itu tidak ada kekerasan, sara, porno aksi, dan pornografi. Ayo, kita nonton TVRI. Oke pemirsa Sehat TVRI, dimanapun Anda berada, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Popi Desra Syafitri Nasution dalam bahasan tema Kenali Infeksi Saluran Kencing. Oke, siap Dr. Popi. Tadi di pembahasan awal kita udah panjang lebar menjelaskan tentang ISK, dok. Ini ada pertanyaan dokter terkait gejala ISK tadi, dok. Dokter sempat menyebutkan ada nyeri pinggang. Benar. Nyeri pinggang seperti apakah yang dimaksud ini, dok? Nah, bedakan nyeri pinggangnya itu dengan karena tulang belakang. Oke, kalau siap, nyeri pinggang pada infeksi saluran kemih, dia nyeri pinggangnya hanya di pinggang saja. Dia tidak menyebar sampai ke kaki, dia tidak menjalar sampai ke kaki, dia tidak menjalar sampai paha, dia tidak dengan perubahan posisi, dia masih dia tetap nyeri seperti itu. Kalau
Jadi nyerinya itu bersifat hanya di ginjal, hanya di pinggang saja. Jadi nyerinya rasanya pegel-pegel atau ya nyeri terus-terus seperti itu karena ada peregangan daripada kapsul ginjal itu tadi dan ditambah infeksi disertai dengan dia mulai menggigil. Dok, badan saya greges, dok, badan saya demam, pinggang saya sakit, waspadai. Itu mulai terjadi infeksi saluran kemih bagian atas yaitu pada ginjal. Yaitu tadi nyeri pinggang, tapi nyeri pinggangnya ya menetap pada ginjal aja, gitu pada pinggang aja, dia tidak menjalar kemana-mana. Dok, nyeri banget, kecuali dia nyerinya kolik. Nyeri kolik karena batu ureter sebelumnya sudah pernah dibahas mengenai batu, beda lagi. Kalau itu nyerinya hilang timbul, tetapi kalau dia nyeri pinggang karena infeksi di situ, dok, pinggang saya sakit, saya demam, keringat dingin, saya dok, nafsu makan saya mulai turun, saya nggak pengen makan, saya pengennya istirahat aja, badan saya panas, pinggang saya sakit. Nah, itu waspadai sudah terjadi infeksi saluran kemih bagian atas. Oke, siap dokter. Berarti nyeri pinggang kiri atau kanan dok ya bisa ya? Iya, tapi kiri dan kanan. Karena ginjal itu ada dua kan, ada di kiri dokter. dan di kanan. Oke, siap dok. Kemudian dok, untuk nyeri saat BAK-nya sendiri dok, apakah untuk ISK juga ada gejala seperti ini dok? Oh ada, justru itu yang dominan pada ISK itu, yang dominan nyeri saat BAK. Karena dia infeksinya di bagian bawah. Dia nyeri, dok, saya kalau kencing terasa sakit, terasa panas, setelah kencing dirasakan masih terasa sakit, masih terasa panas, perut bawah saya sakit, dok, pada saat kencing, kencingnya disertai dengan darah, bisa disertai darah, bisa tidak selalu. Kemudian itu yang paling sering, anyang-anyangan, dok, seperti itu. Biasanya kita akan lanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Oke, siap dok. Ngomong-ngomong masalah pemeriksaan tadi dok, pemeriksaan apa sih dok yang dokter sarankan untuk pasien-pasien yang terindikasi infeksi saluran kencing dok? Hal paling sederhana adalah memeriksa urinalisa. Urinalisa atau pemeriksaan kencing, pemeriksaan urin itu sendiri, pemeriksaan kencing. Yang standar baku emasnya itu adalah kultur kencing. Jadi si kencing itu dibiarkan, kemudian pemeriksaan ini memerlukan waktu selama 1 minggu kurang lebih, kemudian dia akan dibiarkan dalam media khusus, nanti akan dilihat kuman apa yang tumbuh, antibiotik apa yang sensitif. Kapan dia dikatakan infeksi saluran kemih yang perlu penanganan kalau dia koloninya itu lebih dari 10⁻⁵, itu secara medis ya, secara kedokteran itu bahasanya seperti itu. Tetapi bukan berarti, jadi saya pengen jelaskan nih bahwa misalkan hasil kultur urinnya ada kumannya, tetapi jumlahnya tidak mencukupi, dia tidak memerlukan terapi antibiotik. Nah, itu kalau di kultur. Tetapi dalam kehidupan seharian, kultur itu biayanya tidak murah, pertama, dan tidak semua rumah sakit bisa mengerjakan. Nah, yang paling bisa dikerjakan, terutama di Vaskes, klinik layanan kesehatan pertama, yang paling bisa dikerjakan adalah pemeriksaan kencing sederhana. Bisa dilihat sedimen urinnya. Misalkan bagaimana, berapa banyak produksi, berapa banyak nilai leukositnya, nitritnya, kemudian eritrositnya, seperti itu. Leukosit, jadi dan ada bakteri. Ada namanya bakteri urea. Di urinnya ada bakteri, tetapi leukosit urinnya, sel darah putih di urin itu masih 1-2 atau 1-5. Itu nggak perlu antibiotik. Kenapa? Karena itu ada yang dinamakan bakteri urea, bukan infeksi saluran kemih. Oh, beda lagi beda, dok ya? Beda. Jadi kadang pasien datang, dok, saya ini infeksi dok karena ada bakterinya positif. Saya lihat leukositnya normal, nah nitritnya negatif, berarti dia belum perlu antibiotik. Kita cukup amatin dulu. Saya sebenarnya nggak nyeri dok, atau bisa aja dia memang keluhannya nyeri aja tanpa adanya infeksi. Jangan sampai kita memberikan antibiotik karena kewalahan kita nanti mengatasi resistensi kekebalan tubuh terhadap antibiotik. Itu banyak, sekarang lagi banyak jadi pembahasan ya dok ya, seperti itu. Jadi ini yang pengen saya share sambil kita sharing sama-sama sharing ya dok ya, bahwa ada bakteri urea, adanya bakteri dalam urin, ada yang memang adanya infeksi, memang bakterinya positif, leukositnya positif, eritrositnya bisa positif bisa tidak, kemudian nitritnya juga positif, seperti itu. Itulah, oh benar ini infeksi, oke kita mulai pemberian antibiotik itu tadi. Oke, siap dok. Sedangkan tadi kalau cuman bakteri uri tanpa leukositnya meningkat dan nitritnya positif itu belum, sudah ISK atau belum dok? Belum. Katakanlah bahwa itu adalah bakteri urea. Bakteri urin, bakteri urea. Kadang pasien pinter banget dok, sudah datang bawa UL, dok nih
Iya. Bakteri positif tapi dia nggak lihat sel darah putih, kan dia bacanya biasa bakteri dok ya. Iya. Oh itu yang harus kita edukasi, harus kita edukasi biar masyarakat paham bahwa nanti bisa tiba-tiba dia, dok saya sudah beli antibiotik di luar, nah seperti itu gitu loh dok. Jadi kita akan kewalahan dengan hal itu. Oke, siap dok. Cila ulangi lagi dok. Tadi itu kan kalau di urinalisis tuh banyak dok ya, dari yang ada epitel, ada yang keton dok ya, keton, protein, ada warna. Itu apa aja dok yang perlu digarisbawahi oleh pemirsa sehat nih dok? Leukosit, nitrit, bakteri pertama, leukosit, nitrit, eritrosit, sedimen urin yang dilihat. Seperti itu. Leukositnya pun masih 5 sampai misalkan 5 sampai 8 masih nggak apa-apa. Nggak usah terlalu khawatir, jangan dulu dikasih antibiotik. Siap dok. Untuk warnanya dok, misalnya nih keruh tapi bawahnya normal-normal aja. Ya nggak masalah, mungkin dia apa yang kita minum itu yang kita keluarkan sebenarnya. Jadi maksudnya kalau minumnya sedikit, kita makan buah naga pun urinnya kan jadi merah ya. Agak seperti itu, merah keping, seperti itu. Apalagi kalau minumnya teh atau kopi tiap hari dok, yang mungkin agak coklat. Iya, jadi minumlah air putih yang banyak, 2 liter paling tidak, 2 sampai 3 liter. Ada lagi dok pemeriksaan selain urinalisis maupun tadi kultur bakteri dok? Itu yang untuk menegakkan diagnosis infeksi saluran kemih, bisa periksa darah kalau dia sudah infeksi saluran atas yang sudah komplikasi, sudah lebih lanjut. Nah itu dilakukan pemeriksaan darah atau kultur urin dan kultur darah juga. Jadi kita tahu sama nggak dari urin dan darah ini sama nggak, kita cocokkan biasanya. Seperti itu. USG perlu? USG perlu kalau dia sudah yang nyeri pinggang seperti itu. Kalau sekarang masih di awal dok, saya masih nyeri kencing, itu urinalisis dulu cukup. Tetapi kalau misalkan dok saya ada nyeri pinggang, kita ada kecurigaan ke arah batu atau kita ada curigaan ke arah radang prostat atau yang lain, kita boleh lanjutkan. Soalnya pasien-pasien pada pinter dok, kalau sudah diobati nih dok ya, ISK-nya waktu itu belum pakai antibiotik, masih ngerasa anyang-anyangan, butuh USG dok, butuh USG dok, gitu kan? Iya betul, karena kalau batu saluran kemih, misalkan batu kandung kemih juga bisa menyebabkan nyeri saat berkemih dan kencingnya juga bercampur darah, bisa juga. Siap dok. Ini sudah membahas kita terkait batu saluran kencing dok. Sebenarnya dok ada hubungan timbal balik nggak sih dok antara ISK dan BSK sendiri dok? Ada. Siap, jadi mereka saling berkaitan. Jadi infeksi 10 sampai 15% ISK itu bisa terbentuk terjadinya batu. Nah, bagaimana? Karena urease yang dihasilkan oleh si kuman itu bisa membentuk terjadinya batu. Begitu juga batu juga bisa menyebabkan batu tanpa infeksi bisa. Nah, karena dia batu ini kan kotor ibaratnya. Lama-lama urin itu bisa terpapar dengan batu, bisa menyebabkan infeksi juga pada akhirnya seperti itu. Jadi saling berkaitan seperti itu. Siap, berarti ISK bisa menyebabkan BSK, BSK pun bisa menyebabkan ISK dok ya. Iya. Kalau dari kadang-kadang tuh dok ada juga pasien yang bertanya terkait urinalisis tadi dok ya. Kan di bawahnya bakteri itu ada biasanya amorf atau kristal dok. Nah itu tuh gimana dok hubungannya dengan ISK ini sendiri dok? Amorf atau kristal itu pasien, nah ini satu lagi, amorf atau kristal, pasien datang dok saya ada batu, dibilang ada amorf. Jadi tidak selalu adanya amorf atau asam urat atau ada kristal itu tidak selalu bahwa ada batu atau ada kalau sama infeksi dia tidak berkaitan. Tetapi dia berpotensi untuk terjadi batu di kemudian hari, makanya kita modifikasilah pola hidup itu dari sekarang. Seperti itu. Dengan cara apa? Olahraga seminggu 3 sampai 4 kali selama 40 menit. Aturan makannya diperbaikin, diet rendah garam, seperti itu. Protein, makan daging merahnya dikurangin, diganti dengan protein hewani yang lain, misalkan ayam, ikan, seperti itu. Minum air putihnya 2 sampai 3 liter sehari. Olahraga seminggu 3 sampai 4 kali. Jadi bukan berarti memang amorf bisa banyak kalau misalkan dia sudah full blown sekali ya, dia akan memang akan terlihat ada batu gitu. Tetapi kalau keluarnya dok saya nyeri saat kencing, sakit pinggang, kata dokternya dibilang ada batunya karena dari hasil kristal ini saja, itu nggak bisa. Kalau untuk menegakkan diagnosis batu kita nggak bisa hanya berdasarkan
kencing. Oke, Berdasarkan pemeriksaan kencing urinalisa itu tadi kita perlu pemeriksaan lanjutan seperti USG itu tadi. Oke. Makanya tadi saya jelaskan ke Dokter Cila bahwa kapan sih kita perlu lakukan USG? Kalau kita ada kecurigaan ke arah batu, kita harus lakukan pemeriksaan USG. Oke, baiknya memang dok ya, hasil urinalisis itu dikonsulkan aja deh. Iya. Gak usah mikir-mikir, ini kayaknya batu, ini kayaknya Ya, kebanyakan nonton YouTube, kebanyakan nonton googling sehingga jadi persepsi sendiri. Iya, Padahal benar. itu perlu pemahaman yang lebih lanjut. Oke, siap dokter. Kemudian dok, kita udah dijelasin terkait urinalisis, kultur, USG. Ini untuk penanganannya sendiri dok. Tadi sudah dokter Popi banyak juga singgung, tidak selalu dengan antibiotik. Jadi Ya. apa dok pengobatannya dok? Jika dia terbukti infeksi saluran kemih berdasarkan kita menegakkan diagnosis itu tidak bisa hanya berdasarkan laboratorium. Oke. Kita ada anamnesis. Kita lakukan tanya jawab. Dari keluhan pasien itu apa? Keluhannya tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ditambah dengan pemeriksaan penunjangnya. Pemeriksaan penunjangnya yaitu tadi misalkan ditemukan adanya full, sudah jelas leukositnya 20 sampai 50 atau leukositnya penuh, eritrositnya penuh. Nah, itu mulailah dengan terapi antibiotik. Tetapi jika belum terpenuhi kriteria tersebut, belum perlu antibiotik atau bakteri urian. Kita obati keluhannya, misalkan nyeri saat berkemih, kita kasihkan obat anti nyeri seperti itu. Oke, sebatas itu atau ada vitamin-vitamin tertentu dok yang bisa meningkatkan kekebalan terhadap infeksi saluran kencing dok? Nggak ada sih vitamin tertentu. Mungkin boleh aja minum vitamin D untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti itu. Oke, siap dok. Tadi udah berarti tidak harus selalu dengan antibiotik lagi dok ya, Ya. di garis bawahi. Oke, siap dok. Tetapi ketika terbukti dia infeksi saluran kemih dengan hasil pemeriksaan tadi, dia harus dapat antibiotik minimal 5 sampai 7 hari atau seperti itu. Oke, dan antibiotiknya juga jangan saat nyeri aja dok ya diminum ya. Ya, jadi antibiotik itu ketika sudah diminum, dia harus diminum sampai habis. Nggak boleh diminum hari ini nyerinya berkurang, antibiotiknya di stop, jangan. Kenapa? Dia bisa menyebabkan kekebalan tubuh. Jadi tubuh kita itu nanti kebal terhadap antibiotik yang masih ringan. Seperti itu. Banyak kan dok ya merasa sudah enakan antibiotiknya gak Ya, dihabisin. benar, betul. Oke, siap dokter Popi. Selanjutnya dok, untuk tadi udah bilang penanganan, tapi nggak perlu sampai yang pemeriksaan atau pengobatan tindak lanjut operasi segala macam untuk ISK ini sendiri kan dok? Perlu dilakukan sistoskopi jika adanya sistitis, peradangan pada kandung kemih. Kalau yang bawah itu perlu kita lakukan teropong. Kita lihat nih kandung kemihnya bagaimana sih, apakah ada pelebaran-pelebaran dari pembuluh darah, seperti itu kita perlu evaluasi. Tetapi itu jarang. Itu lanjut. Biasanya kita terapi dulu dengan obat-obatan antibiotik kalau memang terbukti ya. Seperti itu. Oke, berarti amannya kalau Cila ini sudah diobatin antibiotik udah nggak sembuh ya udahlah rujuk aja spesialis urologi. Jadi dok, gini, ya. ketika datang nih Ya, siap, pasien, dok. Oke, dok. dok saya nyeri pinggang, dok saya nyeri saat kencing, hasil kencingnya boleh ditanganin di dokter Cila sendiri, oke, misalkan leukositnya penuh, ininya bakterinya positif, leukositnya penuh, eritrositnya penuh, nitritnya positif. Dikasih obat sama dokter Cila, misalkan selama 5 hari antibiotik. Setelah dia 5 hari ini minum antibiotik, periksa kembali urinnya. Bagaimana parameter kita? Oh, Pak, Bu, ini sudah membaik. Hasil leukositnya sudah membaik. Saya selalu melakukan hal itu. Jadi saya tidak asal ngomong aja. Jadi saya harus ada jelas buktinya bahwa, oh ya, sebelumnya leukositnya penuh. Jadi pasien bisa melihat parameternya jelas bahwa leukositnya penuh, eritrositnya ada atau bisa juga tidak ada kan, nitritnya positif, bakterinya. Nah, tetapi pada saat urinalisa evaluasi, pemeriksaan kencing evaluasi, bukan berarti bakteri pasti akan hilang. Ya, walaupun sudah dikasih antibiotik selama 5 hari, masih mungkin ada bakteri di dalam urinnya, itu masih sangat mungkin. Nggak perlu dikasih antibiotik lagi selama parameter yang lain baik. Kecuali masih penuh, jalankanlah kultur urin seperti itu. Siap. Ini membuka cakrawala Cila sendiri nih dok. Ya. Karena biasanya pasien datang udah merasa enakan sih dok. Jadi kayak oh ya udah ternyata butuh evaluasi urinalisis tadi dok. Ya, setelah pemberian antibiotik. Oke, siap dokter. Kemudian dok, untuk pencegahannya tadi dok, selain tadi jangan nahan kencing, ada lagi nggak dok? Mungkin penggunaan panty liner segala macam itu dibutuhkan nggak sih dok?
Panty liners, jadi pertama higienis ya. Pertama higienis, perhatikan arah cebok pada saat berkemih. Kemudian tidak bergonta-ganti pasangan untuk mencegah terjadinya. Kemudian minum air putih 2 liter sehari. Kontrol gula darah pada pasien-pasien dengan kencing manis agar tidak menyebabkan hindari menahan kencing. Kemudian penggunaan panty liners itu boleh, tapi jangan 1 hari 1 panty liners. Gitu. Karena kalau dia lembab, dia mudah terjadi kuman, itu mudah untuk menginvasi. Iya, karena banyak pasien juga yang bertanya seperti itu, Dok. Takut kurang higienis, akhirnya memutuskan pakai panty liner, Dok. Boleh pakai panty liners, boleh, tapi kan dia menyerap ya. Kadang ketika kita habis lap kering pada saat habis buang air kecil, lap kering agar ketika kita menggunakan panty liners itu dia tidak basah di situ. Oke, siap dokter. Tidak lembab. Oke, siap dok. Kemudian dok, untuk komplikasi kadang-kadang kan orang bilang, alah infeksi saluran kencing aja bisa sembuh sendiri. Sebenarnya keparahannya sampai semana sih dok kalau untuk infeksi saluran kencing sendiri dok? Iya, bisa gagal ginjal akut, bisa bakterimia. Jadi bakteri yang di dalam urin itu menyebar ke darah. Bisa terjadinya sepsis, bisa terjadi meningitis. Wah, ya, sampai naik gitu dok. Betul. Ya? Nah, komplikasi lanjut bisa terjadi hipertensi. Seperti itu. Siap dokter. Dan gagal ginjal. Karena memang organnya termasuk ginjal, jadi apapun komplikasinya ya nggak jauh-jauh dari ginjal tadi dok ya. Betul. Oke, siap dokter Popi. Ada lagi nggak dok untuk pencegahannya maupun komplikasinya sendiri dok? Komplikasinya sudah saya jelaskan tadi, pencegahannya itu tadi saya titip, perhatikan arah cebok pada saat berkemih, minum air putih 2 liter sehari, jaga daya tahan tubuh agar tidak rentan terjadi infeksi. Oke, siap dokter Popi, ini udah dikupas tuntas dok di pembahasan sesi 1 sesi 2, cuman saya izin jeda iklan sebentar lagi dok. Baik, Oke, siap dokter Popi. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Keluarga berperan penting dalam mencegah stunting. Cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi. Tumbuh kembangnya kan sempurna dan bahagia. Cegah stunting itu penting. Isi piring itu penting. Beri ASI itu penting. Bebas cacing itu penting. Ayo bersama-sama cegah stunting. Hidup sehat dan sejahtera untuk masa depan yang cerah. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Popi Desra Syafitri Nasution dalam bahasan tema
kenali infeksi saluran kencing. Oke, Dokter Popi, tadi di sesi 1 dan sesi 2 kita sudah kupas tuntas terkait infeksi saluran kencing, Dok. Di sesi ketiga ini, Dok, Cila memasuki sesi mitos atau fakta, Dok, di mana nanti Cila ingin memberikan dokter kesempatan untuk klarifikasi nih, Dok. Baik. Beberapa pernyataan yang sudah Cila kumpulkan dari netizen terkait ini mitos atau fakta, Dok. Dalam bahasan mitos atau fakta. Oke, Dokter Popi, di situ ada properti, Dok. Ada fakta dan mitos. Nah, sampai, Dok. Oke. Ini nanti di mitos fakta dokter acungkan yang mana mitos dan mana fakta, Dok. Kita main game aja nih, Dok. Santai aja, Dok. Oke, sudah siap, Dokter Popi? Siap. Oke, pernyataan pertama, Dok. Kebiasaan menahan buang air kecil bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Oke, kenapa tuh, Dok? Faktanya, Dok? Ya itu tadi, karena dia bisa terjadi menahan kontraksi daripada otot kandung kemih sehingga mikroorganismenya tidak ikut keluar pada saat bersamaan dengan kita berkemih. Padahal harusnya keluar, Dok, ya. Karena kita tahan jadinya tadi kuman-kumannya tetap di situ, Dok, ya. Oke, siap, bentuk koloni kuman. Oke, siap, Dokter Popi. Berarti fakta ya, pemirsa ya. Iya. Pernyataan selanjutnya, hanya wanita yang bisa menderita infeksi saluran kencing, Dok. Mitos atau fakta? Mitos. Oke, kenapa tuh, Dok? Laki-laki juga bisa terkena infeksi saluran kemih. Oke, tapi gejalanya sama nggak, Dok? Mirip-mirip aja, sama aja. Kecuali dia infeksinya pada prostat, ya keluhannya akan berbeda. Oh, itu beda lagi, Dok, ya. Prostat masuk saluran kencing ya, Dok? Masuk. Prostat masuk saluran. Kadang kan cewek nggak punya prostat. Iya, betul. Itu nanti pembahasan lebih lanjut lagi, Dok. Ya, oke, siap, Dokter. Selanjutnya, Dok. Semua infeksi saluran kencing dapat sembuh dengan sendirinya. Mitos atau fakta, Dok? Mitos. Oke, kenapa tuh, Dok? Karena infeksi saluran kemih butuh tata laksana yang tepat dengan pemberian antibiotik. Seperti itu. Jika terbukti infeksi saluran kemih. Oh ya, jika tadi diagnosisnya panjang banget, Dok, ya. Ininya ya. Jadi kalau sembuh sendiri sebenarnya mungkin belum tentu ISK, Dok, ya. Iya, betul. Saat tadi merasa anyang-anyangan segala macam, belum tentu SK ya. Jangan buru-buru dapat antibiotik gitu loh. Oke, siap, Dokter. Selanjutnya, Dok. Infeksi saluran kencing dapat menular ke pasangan Anda. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Wah, gimana nih, Dok, ceritanya nih, Dok? Ya, jadi ketika salah satu terjadi tegak diagnosis infeksi saluran kemih, berarti tidak boleh berhubungan intim dulu. Karena dia bisa menularkan satu sama lain. Itu cewek maupun cowok, Dok, ya? Benar. Oke. Seperti itu. Berarti nunggu pengobatannya selesai, Dok, betul, ya? Paling tidak 1 minggu. Karena dari bisa karena dia akan pimpong nantinya. Siap, ketika istrinya, ketika yang suaminya sudah sembuh, istrinya lagi. Seperti itu. Jika masih berhubungan ya udah dua-duanya nggak kelar-kelar. Betul. Iya. Oke, siap, Dokter Popi. Selanjutnya, Dok. Perasaan ingin buang air kecil lebih sering adalah salah satu gejala infeksi saluran kencing. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Oke, Benar. gimana Tadi tuh, Dok? sudah saya jelaskan bahwa salah satu gejala infeksi saluran kemih adalah iritatif. Iritatif itu yaitu tadi frekuensi berkemihnya menjadi lebih sering daripada biasanya ketika terjadi infeksi saluran kemih. Normalnya berapa tadi, Dok, yang untuk frekuensi sehari, Lebih Dok? dari 8 kali itu sudah masuk kriteria overactive bladder nantinya. Walaupun normalnya minumnya, 4 sampai 6 kali. Walaupun minumnya banyak, tapi kalau lebih dari 8 kali tetap termasuk. Kalau lebih dari 8 kali pasiennya akan ada keluhan lainnya. Seperti itu. Kalau misalkan idealnya sih dia kalau lebih dari 8 kali pasien pasti akan merasa terganggu otomatis. Bolak-balik soalnya, Dok, ya. Oke, siap. Berarti memang fakta, Dok, ya. Oke, selanjutnya, Dok. Ibu hamil rentan menderita infeksi saluran kencing yang berulang. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Oke, kenapa tuh, Dok? Karena daya tahan tubuhnya sedang turun. Imun tubuh ibu hamil sedang turun. Mudah terkena infeksi saluran kemih. Bukan jadi karena lagi hamilnya tuh, Dok, ya? Karena daya tahan tubuhnya sedang turun. Jadi ibu hamil tuh rentan. Seperti itu. Dia rentan sekali untuk terjadinya infeksi saluran kemih. Ini juga agak dilema, Dok, ya, saat antibiotik tertentu kan. Iya, makanya itu. Tidak aman untuk hamil, Dok, ya. Kita kasih golongan yang aman untuk ibu hamil. Oke, siap, Dok. Berarti memang bukan karena si janin, tapi memang daya tahan tubuh ibunya. Iya, betul. Oke, siap, Dokter. Selanjutnya, Dok.
bayi yang tidak disunat memiliki resiko infeksi saluran kencing lebih tinggi. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Wah, kenapa nih, Dok? Karena bayi yang tidak disunat segera bisa menjadi infeksi lebih tinggi, terutama jika dia terjadi fimosis, perlengketan di situ, dia bisa menjadi infeksi saluran kemih. Ketika dia tidak disunat, harus rutin membersihkan penisnya, kalau belum disunat, bersihkan penis anaknya, turunkan sampai ke bawah, ya, kulitnya agar tuh, Dok, kulitnya ke bawah, kemudian kembalikan lagi. Oh. Bersihkan dengan kasa hangat, bersihkan, harus rutin dilakukan. Karena jika tidak, dia rentan terjadi infeksi saluran kemih. Dokter anak sendiri di Jakarta, ada saya ini, anaknya laki-laki pun terjadi infeksi saluran kemih berulang. Seperti itu. Jadi dengan menunda sunat, resiko infeksinya akan meningkat. Bahkan beberapa ada pasien anak itu, Dok, mengobatinya dengan cara suruh sunat, Dok, ya, dari advice dokternya ya. Betul. Itu karena kasusnya seperti ini, Dok, karena ya. nanti kalau dia infeksi terus, bingung deh orang tuanya, kok berat badan anak saya nggak nambah ya, kok berat badan anak saya nggak naik-naik ya, Dok, ya. Ternyata karena ada infeksi. Salah satu sebabnya bisa karena belum sunat ini, dia menyebabkan infeksi itu tadi di ujung dari penisnya itu tadi. Karena kalau tidak dibersihkan, ada namanya smegma, kotoran-kotoran putih. Orang tua pasien, Dok, apa sih ini kok kayak putih-putih, benjolan, dikira ada sesuatu. Padahal itu ada kotoran yang menumpuk karena tidak dibersihkan. Mungkin karena nggak berani kali, Dok. Iya, karena nggak berani. Karena anaknya keburu nangis, rewel, sehingga orang tuanya menjadi takut. Padahal harusnya itu rutin dibersihkan, Dok, ya. Ya, oke, siap, Dokter. Lebih amannya mungkin ya udahlah, kalau sudah waktunya sunat aja, ngapain tunda-tunda. Oke, siap, Dok. Selanjutnya, Dok, mengenakan pakaian renang yang basah atau pakaian yang terlalu ketat bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Mitos. Oke, kenapa tuh, Dok, mitosnya? Nggak ada hubungannya. Karena banyak kan, Dok, ya beredar. Aduh, ini jangan. Jadi biasanya kalau orang di kolam renang itu nggak mau dia, Dok, terlalu lama pakai baju renangnya itu, buru-buru dilepas takut ISK katanya. Nah, pada prinsipnya adalah adanya mikroorganisme yang menginvasi saluran kemih. Bukan karena pakaian apapun, Dok, ya. Iya. Oke, siap, Dokter. Selanjutnya, Dok, buang air kecil setelah berhubungan intim dapat mencegah ISK. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Oke. Iya, benar. Kenapa tuh, Dok? Ya, dengan kita setelah berhubungan intim, kita membuang air kecil sehingga mikroorganismenya mencegah mikroorganismenya keluar dengan berkemih. Oke, gitu, Dok. Jadi sebenarnya kalau buang air kecil setelah berhubungan intim tadi itu malah disarankan, Dok, ya? Iya, untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kemih. Saya selalu menyarankan seperti itu. Kalau nggak mau pipis gimana? Ya kencing. Ya dikencingin aja gitu ya? Atau kan dibersihkan kali, Dok, cebok. Ya? Oke, siap, Dok. Karena hubungannya nanti bakteri-bakteri, kuman-kuman yang bisa masih menginvasi. Seperti itu. Oke, wah agak ini juga. Ini baru menurut saya, Dok. Maksudnya orang kan taunya ya udahlah nggak bisa nahan kencing, apa ternyata setelah berhubungan intim juga sebaiknya kencing untuk mencegah terjadinya infeksi, itu benar. Oke, siap, Dokter. Kemudian, Dok, pernyataan selanjutnya. Penggunaan kontrasepsi seperti kondom dapat menyebabkan ISK. Mitos atau fakta, Dok? Fakta. Wah, kenapa tuh, Dok? Seperti kondom ya, kita bicara betul, kondom. Dok. Karena ada yang berbahan lateks, dia bisa mengiritasi, menyebabkan bahannya iritatif, dia bisa menyebabkan terjadi infeksi saluran kemih ketika berhubungan intim. Bahannya, Dok, ya? Iya, bahan lateks. Oke. Di tipe-tipe kondom tertentu berarti, Dok, ya? Nggak semua kondom, Dok, ya? Dan tidak semua kontrasepsi? Iya, tidak semua kontrasepsi. Oke, siap, Dok. Ini pernyataan Cila udah habis nih, Dok, ya? Terkait mitos atau fakta. Mungkin dari Dokter Poppy ada lagi nggak, Dok, yang mau ditambahkan? Banyak nggak sih, Dok, yang sering berkunjung ke praktek dokter terkait ISK ini, Dok? Banyak sekali. Jadi saya minta untuk lebih aware, lebih mengenal sinyal dari tubuh ketika ada keluhan-keluhan yang sudah saya jelaskan tadi, nyeri saat kencing, kencingnya bercampur darah, kencing terasa panas, nyeri setelah berkemih atau nyeri pinggang disertai dengan demam, menggigil, kencingnya putih susu seperti Nana.
itu segera datang ke dokter untuk melakukan pemeriksaan. Dan pemeriksaannya paling tidak harus dilakukan pemeriksaan kencing agar terbukti benar bahwa memang terjadi infeksi saluran kemih agar mendapatkan tata laksana yang tepat. Karena walaupun nyeri kencing tetapi hasil urinalisasi, hasil pemeriksaan kencingnya normal, berarti dia tidak perlu antibiotik agar tidak terjadi penyalahgunaan daripada antibiotik itu tadi. Oke, siap Dokter Popi. Mungkin ini Dok, kalau ada pemirsa TVRI di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut terhadap keluhannya, bisa nemui Dokter Popi di mana Dok? Ya, saya berpraktek di Rumah Sakit AWS juga dan juga di Rumah Sakit SMJ. Oke, siap Dokter. Ada lagi Dok closing statement terkait tema kita kali ini, kenali infeksi saluran kencing? Iya, sayangi ginjal Anda, sayangi tubuh Anda, minum air putih yang banyak, cegah terjadinya infeksi dengan higienis yang baik, dan minta tolong tidak sembarangan, tidak asal-asalan dalam penggunaan antibiotik. Temui dokter agar penggunaan antibiotik itu tepat, agar tidak kita mencegah terjadinya kekebalan tubuh terhadap antibiotik di seluruh Indonesia. Oke, siap Dokter Popi. Terima kasih banyak Dokter atas waktunya Dok. Jangan kapok-kapok ya Dok. Terima kasih. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, mungkin untuk pembahasan kenali infeksi saluran kencing cukup sekian. Kita akan bertemu dengan tema-tema selanjutnya di program Ruang Kesehatan di channel TV kebanggaan kita. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.